Hello everyone, welcome back to Space to Face. Today marks our fourth volume of Space to Face program series initiated by Side at Side. I'm Eme, currently a second year master student at System Planning Lab Design Department, Chiba University, Japan. I'm running Side at Side as a thesis project alongside some of my friends, aimed to observing, experimenting, and building a digital archives platform that captures the essence of experience and interaction within the creative community space. Over the past months, we've been doing several projects for data collection based in Bandung and in Jakarta, Indonesia. In October, we engaged in a discourse program with ICAD 13 and a directory showcase in collaboration with Surfing Idea at Bandung Design Biennale 2023. Space to Face is a program series tuned exclusively on Side at Side Instagram Live. We invite individuals or collectives from the creative ecosystem to share their efforts, ideas, and projects aimed to fostering interaction within creative community space. Our aim is to map the social impact of creative community spaces on individuals, collaborators, and wider community. We are currently focusing on studying the creative community space in Bandung, Indonesia as a case study, while our discussion will be in Indonesian for the next few volumes. We'll provide English summaries on our Instagram @siteatsite and website www.siteatsite.com. So don't forget to follow and visit for more updates. Oke, halo semuanya, selamat datang di Space to Face volume keempat. Kali ini kami akan mengundang seorang space manager berasal dari Bandung. Dan perkenalkan, bagi yang pertama kali datang ke Instagram Side at Side, saya Eme. Sekarang sedang melanjutkan studi master di System Planning Laboratory di Chiba University, Jepang. Kemudian saya menjalankan Side at Side bersama beberapa teman saya, termasuk salah satunya yang akan berbincang di volume keempat ini. Oke, langsung kita coba invite. Suara masuk. Masuk. Suara aku masuk, Pak? Siap. Oke. Oke, suara aman ya? Aman, suara aku aman nggak? Aman. Oke, Oke. kita sudah hadir bersama tamu diskusi Space to Face volume keempat, yaitu Yanuar Banu, Hmm. atau Bang, kenapa? sering disapa Mas Ban gitu ya, atau Banu, seorang space manager di Fragment Project Bandung. Sudah kurang lebih 1 sampai 2 tahun kayaknya Mas ya. Lagi mau jalan kedua Kedua, kayaknya. oke. Menuju 2 tahun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesinya Mas. Coba kita mulai Boleh. dengan cerita dari mulai background Mas Banu sendiri ya. Karena yang sebetulnya Hmm. Mas Banu kan salah satu eh, tim yang berada di side at side juga ya. Buat teman-teman yang Hmm. belum tahu. Jadi Mas Banu ini salah satu anggota tim gitu ya yang juga memantik saya sebagai peneliti utama di sini karena yang membawa tesis ini gitu ya, dan Mas Banu apa ya, banyak berkontribusi dan menjadi teman diskusi selama ini. Dan kita pertama kali ketemu berkenalan sekitar 2019 ya. Berarti udah kurang lebih 5 tahun lalu Ah, gitu, Mas. ya,
Itu pas ya masih mahasiswa sih, lagi masa menjelang ya pandemi kayaknya. Setahun sebelum kayaknya. setahun sebelum itu Mm, kayak 2019 awal gitu kayaknya. Gimana Mas? Apa mm, kabar Mas? Coba ceritain dong Alhamdulillah eh, baik. perkenalan, introduksi mengenai Mm, biografi, background, oke kemudian pekerjaan atau kesibukan saat ini lagi ngapain aja Mas? oke, izin ya Mas Eme. Oke, ya salam kenal semua. Mungkin ada yang baru kenal juga. Nama aku Banu. Eh, Betul, dulu sempat kenal sama Emeh tahun 2019-an. Waktu itu sih masih kuliah ya gitu. Jadi nyambung juga ke background. Dulu aku secara studi itu kuliahnya ilmu komunikasi di eh, Universitas Pajajaran di Jatinangor. Gitu. Beda kampus sama Emeh, cuma akhirnya terkoneksi karena ada project mural waktu itu. Terus uh, kepikiran buat ngajakin Emeh. Terus ya udah sih, mungkin dari 2019 itu jadi ke project-project yang lain Ya, juga kali ya Meh gitu. Ke sempat waktu itu ikut Emeh juga ke Cibunut, waktu Emeh lagi masa TA gitu. Cuma ya barengan proyeknya tapi beda sih disiplinnya gitu. Kalau Emeh mungkin desain produk, kalau aku ilmu komunikasi gitu. Nah, terus kalau buat sekarang sendiri dalam konteks kerja profesional, aku lagi gabung di Fragment Project. Fragment Project itu sebuah creative space bisa dibilang ya. Bangunan multifungsi sebenarnya. Dalamnya ada ruangan-ruangan yang bisa dipakai buat acara, buat kantor atau studio, buat meeting, dan juga buat photoshoot gitu. Nah, aku di situ bareng sama teman-teman yang lain lah gitu. Jadi ya kita di sana sih ngelola bangunan itu supaya bisa produktif, bisa juga sharing manfaat kali ya ke publik yang lebih luas gitu. Mungkin introduksi awalnya seperti itu gitu. Oh ya, di Fragment Project aku lagi jadi space manager di sana. Gitu. oke. Thank you Mas Banu Ya, introduksinya. Kita coba gali satu persatu ya. Mulai dari Mas Banu sendiri kan tadi sudah diceritain bahwa backgroundnya sebenarnya komunikasi gitu ya. Dan perjalanannya sedikit bergeser atau beralih atau justru juga memperluas jangkauan gitu ya yang tadinya komunikasi tapi juga berada di ranah desain dan industri kreatif. Boleh diceritain nggak Mas kayak di awal ini mungkin lebih ke inspirasi atau role model yang kemudian jadi pemicu gitu ya, terinspirasi dari hal tersebut tuh siapa sih Mas gitu? kalau role model spesifik sebenarnya cukup, maksudnya kayak nggak bisa sih kalau satu orang gitu. Banyak sih maksudnya gitu kalau bicara role model, maksudnya kayak di lingkungan Fragment Project sendiri juga ada mentor-mentor yang jadi role model gitu ya, Mas Mufti, Mas Andi, eh, Om Diki dan senior-senior yang lain juga role model. Bahkan teman-teman sekantor itu juga bisa dibilang role model juga ya. Aku banyak belajar juga gitu. Cuma eh, termasuk juga yang eh, di luar Fragment Project juga ada ya mentor-mentor senior yang akhirnya pernah terkoneksi di beberapa project. Kayak kalau sebut nama mungkin kayak Kak Ardo atau Kak Besot gitu ya, Kak Uli Akbar itu juga eh, mentor-mentor Kak Panda gitu. Cuma sebenarnya jadi kalau bicara role model mungkin sangat banyak gitu ya, karena dari setiap orang tuh aku ambil apa, coba aku pelajari lah gitu, hal baik apa sih yang bisa aku contoh gitu. Cuma mungkin yang bisa di share lebih apa, secara lebih terstruktur kali ya bahasanya, justru pertemuannya ke beliau-beliau ini Ya, gitu. Kayak kalau tadi dijelasin kan dulu aku studio komunikasi gitu ya, bahkan dosen pun juga beberapa role model aku gitu. Tapi kenapa akhirnya tadi dari komunikasi terus bahasanya berpindah, mungkin ya ya, berpindah tuh lebih, sebenarnya dulu pas lagi kuliah tuh sempat di dapat pesan kali ya, sebenarnya bukan spesifik buat aku tapi emang dosennya lagi ngajar di kelas, terus
cerita. Kayak kalau ilmu komunikasi itu emang hakikatnya tuh yang aku tangkap ya, yang aku interpretasi dari omongan dosen tuh, eh, dia tuh tap in sama disiplin ilmu lain gitu, atau sama bidang lain tuh dia menempel gitu. Jadi support system lah gitu si ilmu komunikasi itu, karena si ilmu komunikasi itu rasa-rasanya hampir ada di semua bidang pengetahuan gitu. Emang perlu gitu komunikasi itu, bahwa pengetahuannya sendiri itu kan perlu dikomunikasikan Ya. gitu kepada generasi yang di bawah, kepada teman seangkatan, kepada senior, dan sirkulasi informasinya tuh bisa naik turun gitu loh. Kayak nggak harus dari yang lebih muda ke atas, tapi bisa aja dari yang senior ke bawah, yang seangkatan juga bisa gitu. Jadi sangat dinamis peredaran informasinya gitu. Nah, Ya. si ilmu komunikasi teh di situ posisinya. Nah, cuma sebenarnya aku waktu itu juga nggak langsung ngerti ya maksudnya itu juga kayaknya baru baru sekarang lah mulai merenung lagi gitu. Cuma kalau dulu tuh lebih ke dalam tanda kutip nyasar nyasar kali ya. Banyaknya dulu suka acara band-bandan gitu. Ya. Jadi mungkin awalnya ke musik dulu. Dari musik mungkin pengenalan ke yang sekarang disebut industri kreatif Ya. kali ya. Kenalnya tuh kayaknya di situ. Musik, cuma musik pas lagi masa pandemi itu cukup pasif statusnya gitu. Cukup yang terdampak lah industrinya. Eh, dari situ tuh akhirnya geser nih, ada ya ke teman-teman yang mungkin lebih di bidang desain kali ya, geser ke sana, ngobrol-ngobrol, terus ternyata menarik juga gitu. Dimana kalau dulu di musik tuh kesifatannya bantu organize acara band-bandan, kalau sekarang mungkin jadi bantunya acara pameran kayak gitu ya. Format acaranya berubah, tapi mungkin metodenya tuh tetap ada yang cukup bisa diadopsi lah gitu. Nah, dari desain akhirnya meluas lagi, eh, ketemu juga dengan konsep creative space kali gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya ada di fragmen gitu. Kalau sama kalau musik sih emang kan itu musik mah hiburan ya, Ya. entertainment. Ya. Maksudnya aku memang kenapa akhirnya suka dengan musik itu karena merasa paling awalnya mungkin karena kebutuhan atas hiburan gitu. Tapi kalau desain mah kenapa akhirnya cukup tertarik itu tuh karena kalau di ilkom tuh kan di ilmu komunikasi itu tuh dia konteksnya tuh bisa ini ya mengintervensi tadi ya distribusi pengetahuan atau informasi. Nah itu tuh kalau itu kayak pedang bermata apa pisau bermata dua gitu. Jadi Ya. kayak bisa kita nyebarin pengetahuan jelek, bisa kita nyebarin pengetahuan baik gitu atau positif lah gitu. Nah kalau dari kampus kan ya pasti ngajarinnya ke arah yang positif kan gitu. Nah ketemu desain tuh perkenalan awalnya terkait kayak metode problem Ya. solving, terkait solution oriented, terkait ya pemecahan masalah gitu ya, kayak solusi gitu nih desain tuh. Nah akhirnya jatuh hati juga sih jadinya, kayak oh Jatuh mungkin cinta. cinta kayak gitulah, Ya. kayak oh bisa nih gue mengintervensi pengetahuan yang baik, Ya. yaitu pengetahuan desain Ya. gitu. Jadi konteksnya dapat gitu. Gitu. Mungkin long story short Ya. gitulah. Meh. Oke, oke. Nah, Menarik. Mungkin juga kalau misalkan berdasarkan pengalamanku juga ya, karena kan kita hmm, sejak 2019 itu cukup bisa dibilang cukup intens gitu untuk akhirnya bisa catching up dan ngebahas tentang hmm, studi masing-masing gitu ya. Sampai akhirnya hmm, kita dipertemukan di 2021 di Bandung Desain Biennale gitu ya, hmm, hmm, sebagai salah satu volunteer juga di sana. Nah, sebenarnya lebih ke arahnya dibalik semua pantikan-pantikan atau apa ya turning point gitu ya, sebenarnya hmm. ngebawa ke ranah discourse matters ini ke judul sebenarnya Ya, kan ya. Nah, ya, ya, coba ya. boleh dielaborasi nggak Mas, kayak tadi kan udah disinggung tuh kalau misalkan Hmm, komunikasi atau ilmu komunikasi bisa ngeintervensi distribusi hmm, pengetahuan, kemudian yang dipilih Mas Banu untuk ngedistribusiin pengetahuan adalah pengetahuan desain salah satunya.
secara spesifik. Ya. Coba dielaborasi dong, Mm-mm. kira-kira di balik discourse matters gitu ya sebagai narasi, Mm-mm. diversity of fragmented minds teh gimana Mas gitu. Coba diceritain Gimana dong. ya? Oke, itu kemarin muncul pas kemarin nanya judul sih. Jadi sebenarnya kalau kalau discourse matters tuh awalnya ya biasa ya kayak udah 2 tahun atau tiga, bukan biasa sih. Aku mungkin ya aku ngerasa 2 tahun, kurang lebih ya 2 tahun. Sekarang mau tahun ketiga sih, 3 tahun setelah lulusnya kayak, duh ilmu pas kuliah kepake nggak ya gitu. Ya, Pengennya teh tetap apa nggak lupa gitu loh sama apa yang dipelajari di kampus ya, gitu. Nah di kampus tuh sempat dulu ada tuh bahasa-bahasa soal discourse, temennya tuh public sphere, sebenarnya public sphere, public discourse, public space gitu. Jadi kayak pentingnya berani ngomong gitu loh, pentingnya bertukar pendapat, pentingnya bertukar ya, wawasan gitu. Atau yang kemarin juga sempat nempel di aku tuh istilah seputar semangat bergagasan gitu. Nah itu teh kayaknya jadi itu apa panggilan hati kali ya gitu. Panggilan hati aku jatuh, wah bisa nih ngisi peran ini. Jadi memantik area-area atau ruang-ruang untuk ya. berdiskusi gitu. Nah sekarang aku akhirnya gabung sama Fragment Project. Nah kita di Fragment tuh sebagai tim jadi kayak oke, kita ada ruangan, ada area yang bisa dipakai buat bikin acara. Nah salah satu format acara yang suka diadakan di Fragment Project itu kan Ya, diskusi ya gitu. Diskusi, presentasi, forum gitu. Nah itu tuh sebenarnya eh, secara format ya salah satu format aja, salah satu alternatif gitu ya. Cuma kalau akhirnya dikaitkan dengan aku sebagai anak ilmu komunikasi itu jadi wadah untuk aku mewujudkan itu ya, diskurs itu, ya, pertukaran gagasan, pertukaran pengetahuan gitu lah. Soalnya si ilmu atau pengetahuan se mau sedalam apapun pengetahuannya ya gitu ya, itu tuh bisa berkembang kalau akhirnya disebarkan gitu. Ketika akhirnya pengetahuan, misalnya aku punya informasi apa gitu ya, atau punya knowledge apa gitu, aku share ke Emeh gitu, itu tuh akan si apa pengetahuan yang aku share itu tuh akan mendapatkan momentum untuk eh, dikritik, dievaluasi gitu ya. Ketika dikritik atau dievaluasi itu dia akan nemu kekurangannya ya. kan. Oh ternyata yang aku tahu nih pengetahuan yang aku punya tuh masih kurang di poin apa gitu. Nah itu tuh jadi bisa mengidentifikasi ini ya peluang-peluang buat progres Ya. gitu ke depannya gitu. Jadi itu ya. Mungkin kalau dielaborasi secara lebih sederhana menghadirkan ruang eh, bertukar gagasan di mana ketika gagasan ini saling ditukarkan itu tuh jadi evaluasi buat masing-masing gagasannya gitu. Ketika ada kekurangan atau ada evaluasi tadi terus dicari gimana supaya bisa menyelesaikan evaluasi itu ya supaya progres. Nah itu pengetahuannya berkembang Oke. gitu sih. Mungkin Berarti gitu ya. ya, oke, oke. Berarti ini juga sangat erat kaitannya dengan selama ini fragmen juga jadi wadah diskusi-diskusi gitu ya. Dan yang kemarin juga sempat lumayan rame itu tentang Critical Design Week gitu ya. Nah, Ya, tapi sebelum besok membahas Design tentang Week. sebelum membahas tentang bagaimana si fragmen itu juga jadi wadah untuk akhirnya bisa bertukar gagasan, bertukar pikiran gitu ya antara desainer dengan masyarakat, desainer dengan Hmm, eh, disiplin lain gitu ya, arsitek atau misalkan pelaku bisnis gitu ya. hmm, Nah, hmm, kita coba tarik tarik ulur, apa lebih luas melihatnya Mas? Aku pengen hmm. tahu pendapat Mas Banu tentang kondisi creative community space di Wih, Bandung. berat. Lebih ke Oke, oke. lebih ke Anabel aja sih Ah, sebenarnya. Nabel. Kira-kira Apa kemarin tuh? analisis Cemiu, Cemiu. ya buat Correct me para if I'm audiens wrong. cemiu Ya, kali ya. Collect me, Cemiu. collect, correct us if we wrong Ah, gitu ya. Mas Banu ya. sendiri melihat kondisi Hmm. saat ini, current state creative community space atau creative space atau creative hubs atau design space di Bandung teh seperti apa Hmm. sih Mas gitu? Berdasarkan Anabel Mas Banu.
Oke. Kalau ini disclaimer sih lebih ke interpretasi pribadi kali ya, gitu. Eh Kalau aku sih ngelihatnya, kalau dibilang menarik, menarik. Dibilang ada progres, mungkin disebutnya dinamika kali ya. Dinamika tuh jadi kadang naik, kadang Naik turun, turun. naik Ya. turun gitu. Nah, dinamika itu selalu ada ya gitu. Sama mungkin aku memposisikan sebagai anak baru sebenarnya. Kalau di apa ekosistem ini ya, creative community space tuh memposisikan sebagai anak baru yang memang masih harus banyak belajar gitu. Kayak mungkin kalau analoginya adalah mahasiswa ya, jadi mahasiswa baru yang mungkin harus kenalan sama senior senior mahasiswa tahun ketiga gitu atau tahun keempat gitu. Jadi eh, berusaha mengenal yang pendahulu-pendahulunya itu seperti apa gitu. Dan fasenya itu lagi belajar itu. Nah, kalau berdasarkan uh, insight yang lagi aku dapetin sekarang ya, per sekarang nih, per hari ini banget berarti itu tuh kayak ternyata punya cukup sejarah ternyata punya sejarah yang cukup panjang kayaknya kalau ngomongin kreatif community space di Bandung tuh gitu. Kita bisa ngomong sejarah yang cukup panjang ketika kira definisi seputar kreatif community space sendiri kayaknya emang belum betul-betul lock atau kunci gitu gitu si Ya. kreatif community space itu. Dan soalnya gini deh, kalau misalnya kita bedah deh, kreatif kan ya kreativitas soal daya inovasi, soal berpikir berbeda mungkin ya Ya. gitu. Berbeda tapi kontekstual dan tepat guna Ya. gitu. Terus kalau community bicara manusianya gitu. Manusia berkelompok, berkolektif, punya gagasan atau punya keresahan yang sama, akhirnya mereka berkomunitas. Terus kalau space, dulu 2000 ya sebelum tahun 2000-an mungkin bicaranya space yang sifatnya fisik gitu ya. Ya. Tapi sekarang dengan adanya internet, terus kemarin ada fenomena pandemi, fitur-fitur media sosial makin canggih juga macam-macam. Jadi ruang-ruang digital pun banyak alternatifnya kan gitu. Nah, karena definisinya juga luas, jadi sejarahnya menurut aku juga jadi luas. Tapi apa dari luasnya si uh, sejarahnya tuh aku sih belum nyampe pada satu kesimpulan gitu ya, lebih ke wah lagi baik banget nih insight-nya gitu. Ternyata dari tahun 1900-an misalnya gitu, gedung YPK. apa YPK misalnya di Braga Ya. itu tuh udah jadi tempat atau titik temu orang-orang di Ya. masa itu buat berkegiatan lah gitu ya. Bahkan mungkin kalau kemarin browsing juga, walaupun masih desktop research ya, yang Ya. kegiatannya juga bersinggungan dengan yang konteksnya kreatif ya, pameran gitu misalnya, gitu sih. Terus uh, ada juga tempat yang kayak bioskop Ya. Dian gitu. Bahkan ya dulu fungsinya bioskop nih, sekarang alih fungsi menjadi tempat pameran-pameran alternatif juga kan gitu. Ya. Bagi siapapun yang memang merasa bioskop Dian itu secara venue relevan buat karya dia gitu. Sampai akhirnya ya muncul juga yang Ya. baru-baru gitu. Kayak Fragment Project kan juga apa bisa dibilang ya baru di dekade ini ya aktifnya munculnya tuh gitu sih. Baru di BDB 2021 Ya. gitu. Ditambah mungkin memang secara event atau acara-acara pun di Bandung juga suka ada acara ya gitu. Cuma mungkin yang lagi susah tuh kalau aku apa kalau di luar desain ya, mungkin kalau di musik itu kan jadi kayak, dan yang aku dengar ya, Ya. kayak yang aku dengar dan aku coba observasi itu tetap ada kritik terkait tempat pertunjukan yang dirasa masih minim gitu ya di kota Bandung gitu. Itu kan berarti uh, menunjukkan gejala-gejala bahwa oh kayaknya emang masih kurang nih kalau buat yang support ekosistem musik gitu lah gitu. Nah ini uh, macam-macam juga tuh bidang kreatif kan banyak tuh ya gitu. Kayak bahkan per bidangnya aja kayak desain turutannya juga banyak kan gitu. Nah itu mungkin kita lagi mau masuk fase ke situ kali ya. Kayaknya si Bandung tuh lagi mau masuk ke fase
spesifikasi atau spesialisasi gitu, kayak Ya, space ini khusus apa, space ini khusus apa gitu. ya. Gitu sih. Sehingga ada dorongan untuk punya karakteristiknya sendiri ya Mas ya. Sebenarnya kalau misalkan Mm-mm. tadi ngomongin soal keberagaman gitu dan juga adanya transdisciplinary atau Mm-mm. cross disciplinary, ini Mm-mm. juga menarik bahwa setiap kali kita membahas tentang creative community space atau creative space, seringkali kan ada pengelompokan-pengelompokan ya. Mm-mm. Kayak oh ini lebih cenderung ke perpustakaan, oh ini cenderung ke apparel store atau ini cenderung ke galeri gitu ya. Tapi sebenarnya di Mm-mm. balik itu penting sih untuk kemudian bisa merayakan keberagaman itu sih. Jadi Iya, 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 iya. harapannya tuh Nah. semua space tuh punya karakternya sendiri. Jadi enggak kayak direproduksi atau diduplikasi aja gitu secara gampang, secara apa? Gampangnya gitu ya, secara surface gitu. Mhm. Tapi setiap Mhm. setiap space punya karakternya sendiri gitu ya kali ya. Kalau yang aku tangkap. Mhm. Dan ini sih, ah, mungkin kalau dari perspektif eh, pengelola kali ya, kita aku sebagai bagian dari fragmen, kita sih melihatnya untuk menunjukkan karakter atau identitas sih gitu. Kalau misalnya bicara fungsi, ya oke nih, fungsinya tempat acara. Nah, tapi tempat acara yang seperti apa sih gitu. Ya. Itu yang akhirnya kan dikaji terus-menerus ya. Dan menurut aku mah, itu mah pembelajaran nggak pernah berhenti sih, itu mah jalan terus sih. Gitu. Kayak observasi, Hmm. dapat kesimpulan, evaluasi, uji, oh ternyata masih ada yang kurang relevan, berarti observasi lagi gitu. Jadi sirkular gitu sih. Dan akhirnya makin seru aja sih kalau di dalam satu kota itu tuh opsinya banyak gitu Ya. lah gitu. Alternatifnya banyak gitu. Aku juga cukup suka sebenarnya dengan kata alternatif ya Ya. gitu. Jadi kayak antara space lain dengan space yang lain tuh kesifatannya jadi lebih ke saling mengisi harapannya ya itu kan idealnya banget kali ya Ya. utopianya Ya. gitu sih. Oke. Nah, Oke, nah sekarang kita bergeser lebih spesifik nah, terhadap bangunan yang Mas Banu tiap hari datang gitu ya, hampir setiap hari kayaknya ya. Dan ya kurang tentang lebih. nggak cuma tentang mengorganisir atau memprovide ini ya kegiatan atau misalkan beberapa aktivasi, tapi juga mulai dari urusan-urusan rumah tangga atau secara operasional juga Mas Banu kan di situ gitu ya, bidang atau scope of work-nya. Nah, pengen tahu dong Mas, kayak lebih detail tentang gimana sih social interactions atau koneksi antar elemen atau antar aktor di fragmen sendiri. Mulai dari internal gitu mungkin, disiplin apa aja yang terlibat, kemudian berapa orang mungkin juga bisa diceritain, atau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan partner atau tenan, mungkin bisa di-share juga siapa aja yang menjadi tenan di sana, kemudian kolaborator atau komunitas yang rutin mengadakan agenda atau aktivasi, kemudian sampai ke masyarakat luas gitu ya yang hadir sebagai apa ya, elemen yang bisa ngebantu si fragmen itu tetap ada gitu. Ya, Coba ya, ya, ya. diceritain. Nah, mungkin kalau dari aku akan dari yang paling kecil sampai yang eh, bukan paling kecil, paling Ya, internal mungkin ya, paling internal sampai kita yang paling eksternal aku akan coba share yang memang bisa di-share gitu ya. Jadi yes. kalau paling internalnya sendiri secara tim fragmen tuh kita memang ada yang ranahnya di manajemen gitu ya. Jadi sifatnya strategis gitu, Ya. memberikan arahan. Lalu ada yang sifatnya teknis gitu. Bahkan staff bersihan gitu itu juga bagian dari tim kita sih gitu. Hmm. Mereka juga bagian dari fragment people gitu lah gitu. Jadi itu yang internalnya banget gitu ya. Nah sekarang sih memang secara komposisi tim juga masih berkembang terus Ya. gitu. Jadi kayak bahkan kemarin tahun 2023 pertengahan kan bikin program magang tuh. Nah dari program magang itu akhirnya kita dapat tambahan tim yang akhirnya masih bareng kita nih sampai sekarang gitu. Gitu. Jadi ya ada Dimas, ada Alka gitu. Sekarang juga eh,
ada juga yang sifatnya mungkin voluntary based Ya. kali ya, ketika memang ada event-event tertentu, terus akhirnya berinteraksi dengan kolaborator eksternal nih, jadi saling kenal, dan senang sih ya, ya merayakan pertemuan gitu, merayakan silaturahmi gitu. Tuh, cuma sebelum lebih jauh ke yang bikin acara, layer kedua dari manajemen mungkin adalah tenan-tenan yang ada di dalam fragment project itu sendiri Ya. ya, gitu. Itu juga bagian dari uh, ya keluarga fragment project lah gitu, bagian dari kita juga gitu, yang perlu memang dicari bareng nih sebagai uh, orang-orang yang tinggal bersama di Ya. dalam satu gedung ini tuh. Kita coba diskusi, coba komunikasi gitu, dimana mungkin kesifatannya dari uh, akunya sendiri mungkin sebagai penengah kali ya gitu. Ya. Gitu. Terus kalau bicara stakeholder ya tentunya ada memang owner dari gedungnya itu sendiri, yang memang aku dan tim tanggung jawabnya kepada beliau juga. Lalu ruang lingkup yang lebih besar lagi adalah kita orang-orang yang berinteraksi dengan ruang-ruang yang ada di fragmen gitu. Ya. Berinteraksi dalam konteks kayak bikin acara atau photoshoot di dalam fragment project, atau meeting di dalam area kita gitu ya, di Ya. dalam gedung kita. Itu juga bagian dari kita yang akhirnya menjadi ya interaksi dengan mereka tuh mengisi keseharian lah Ya. di fragment gitu. Itu kalau bicara social interaction mungkin ruang lingkupnya seperti itu Ya. ya gitu. Oh, tambahan mungkin tetangga-tetangga ya, kayak Nah. fragment project sebelahnya ada di Dago Hmm. gitu ya, kafe gitu. Terus ada sebelah kanan tuh Dekra Nasda Ya. Jabar itu, jadi orang-orang yang sifatnya dari government atau pemerintah gitu. Terus sebelah kiri lagi ada ormas gitu misalnya, ada ormas. Terus ada Pak RW juga urusan kebersihan kayak gitu. Ya. Itu juga ya kalau bicara interaksi sosial sih akhirnya bertetangga sih gitu, kayak kayak di komplek jadinya, cuma konteksnya ini di Jalan Dago gitu. Jadi Ya. tetap ada Pak Ya. RW-nya gitu yang perlu kita sowan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba Hmm. satu persatu kupas tentang uh, social impact dari fragment project Hmm. spesifiknya. Karena kan Hmm. si Space to Face ini tujuannya adalah menjadikan Side at Side sebagai platform yang bisa mengajak beberapa kolaborator, dalam hal ini individu atau kolektif, untuk bercerita tentang apa aja yang sudah dilakukan secara aktivasi atau gagasan apa yang dihadirkan gitu ya dalam keberjalanan Creative Community Space ini. Karena berdasarkan hasil risetnya itu bukan hasilnya, mungkin lebih ke penemuan. Jadi ada beberapa aspek yang ngebantu keberjalanan Creative Community Space. Mulai dari Hmm. aktivitas komersil dan komunitas, kemudian riset dan Hmm. studi, media sosial dan publikasi, hingga kebijakan atau pembangunan infrastruktur fisik yang juga dilakukan oleh Hmm. pemerintah. Nah, Hmm. Hmm. kalau dari Mas Banu sendiri, ngelihat dari 4 aspek tersebut, kira-kira yang paling kena di fragment project tuh di aspek yang mana Mas gitu? Apa yang membuat eh, hal tersebut bisa menciptakan sebuah social impact gitu? Misal Hmm. Hmm. kalau ngomongin soal bangunan atau misalkan space di sini, ada beberapa Hmm. partisipan atau misalkan dalam hal ini teh komunitas secara luas, masyarakat Hmm. seringkali merasa Hmm. adanya barrier atau misalkan aksesnya teh kadang eh, terbatas atau misalkan ternyata jadi ada semacam perbedaan ketimpangan sosial gitu mungkin, atau misalkan lapisan masyarakat yang Hmm. berbeda gitu ya, menengah ke Hmm. atas atau menengah ke bawah dan seterusnya. Kira-kira kalau Hmm. dari Mas Hmm. Bandung sendiri yang bisa diceritakan apa Mas dari Fragment Project? Ada fenomena Hmm. apa, Tadi, ada dampak sosial apa? tadi itu ada 4 ya? Ya, Apa aja tadi, Pak? Kayaknya malah pengen bahas satu boleh persatu deh. dong. Takutnya ada yang kelewat. Yes. Pertama apa? Pertama tentang aktivitas komersil dan juga komunitas. Jadi Oke, community based gitu. ya Kalau ya. Itu misalkan yang selama ini uh, dilaksanakan di Fragment,
ada Mm-mm. yang berjualan atau misalkan ada produk showcase ataupun juga ada yang membuat sebuah workshop yang Mm-mm. intensinya eh, terbuka untuk publik dan gratis dan juga memang Mm-mm. diperuntukkan untuk komunitas luas. Itu ada dampak Mm-mm. sosial apa Mas terhadap beberapa aktor yang hadir di situ Mas? Oke. Pertama mungkin kalau pertanyaannya apakah mungkin dimulai dulu kayak di fragmen komersial base atau community base? Ya, Kombinasi ya, jawabannya. Kita di fragmen ada proporsi atau ada kayak ya pengomposisian kali ya, kapan community base kita adakan, kapan suatu kegiatan kita sifatkan sebagai komersial project kali ya, gitu, ya, komersial base gitu. Jadi memang ada kombinasi. Terus kalau bicara dampak sosial, kalau community terutama ya, kalau community mungkin akhirnya bicaranya soal membuka kesempatan ya, buat pihak-pihak atau mungkin kalau spesifik di fragmen berarti buat pelaku kreatif kali ya, pelaku kreatif khususnya desainer yang memang eh, belum punya, belum sampai pada apa ya, kepemilikan modal yang sangat besar gitu mungkin ya. Tapi kita suka ya, gagasannya gitu. Kita senang sama acara mereka, acara yang mereka ajukan, ya, itu kita coba support gitu. Dan treatmentnya sebagai community based project. Nah, ketika konteksnya jadi community, orientasinya kita ganti. Orientasinya mungkin jadi uh, value-nya yang ingin disampaikan oleh project ini apa sih gitu. ya, Atau kayak uh, orang-orang yang akan kita libatkan untuk datang menjadi audiens acaranya, acara dari atau audiens dari project ini orang-orang seperti apa, kita bisa nggak ya berkontribusi terhadap apa ekosistem kreatif at least kota Bandung gitu ya, setidaknya gitu kontribusinya sebesar apa sih ya relatif ya gitu, maksudnya kita yang penting kan konsistensinya gitu, besar atau kecil mungkin kita lepaskan kepada publik untuk menilai gitu, eh, apa kontribusinya udah cukup atau belum gitu. At least yang kita jaga bareng kolaborator itu tuh adalah konsistensinya gitu. Nah, ketika jadi komersial project, dampak sosialnya perputaran ekonomi gitu. Kalau di fragmen mungkin beberapa kali yang kesifatannya jadi komersial event tuh memang bazar kali ya, acara bazar atau market gitu ya. ya, Jadi memang akhirnya menghadirkan ruang transaksi atau ruang jual beli untuk sejauh ini sih kalau itu brand lokal ya gitu. Jadi ya. untuk uh, memperkenalkannya ada tetap ya, meningkatkan awareness tetap ada, tapi ada tambahannya yaitu terkait uh, pertukaran ekonominya itulah gitu. Ada pembeli, ada penjual gitu kan. Gitu sih. Ya. Dan kesifatannya pada akhirnya sih tetap landasannya kita berangkatnya sebagai venue gitu. Kalau di fragment project ya gitu. Jadi memang kita kadang-kadang ada diskusi, ada uh, apa istilahnya asistensi juga mungkin ya gitu, dan uh, berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan apa namanya, dengan uh, kolaborator, tapi pada akhirnya sih kita tetap menghargailah keputusan dari kolaborator kayak gitu Ya. sih. Mereka pengennya bikin acara yang kayak gimana sih, nah itu tetap kita coba hargailah gitu, jadi kita cari titik tengahnya gitu Oke. sih. Mas, ini ada musik dari mana ya? Musik sebentar, ada nggak sekarang? Oke, udah hilang. Siap. Oke. Jadi menegangkan gitu tadi. Oh, ada lagi tuh. Bentar, sebentar. Oke, iklan sebentar, teman-teman. Oke, tadi tentang commercial based dan juga community based activity gitu yang dilaksanakan di fragmen sangat menarik. Hmm. Ada pemosisian yang kemudian melihat situasi dan kondisi dan akhirnya menciptakan ruang dari apa ya, secara dampak sosial yang hadir pun juga jadinya koneksi bisa tetap terjaga gitu ya, dan juga bisa meluas Hmm. tidak hanya untuk orang-orang yang memang punya modal gitu ya, tapi juga untuk orang-orang yang memang punya modal dalam artian tidak materi tapi lebih ke gagasan atau sesuatu yang
punya narasi baik itu untuk disupport. Begitu ya Mas ya? Ya, makanya kalau di Fragment tuh proposal kegiatan dari kolaborator tuh penting Ya, gitu. Tapi proposalnya ini bahkan yang kesifatannya digital aja kayak deck PDF gitu sebenarnya kita udah cukup sih untuk akhirnya memantik diskusi ya, terkait narasi programnya atau acaranya ini mau kemana sih gitu. ya. Berarti ada negosiasi di situ ya Mas ya? Gitu. Terus kalau bicara community sebenarnya beberapa yang berkantor di Fragment kan juga part of kreatif community Bandung itu sendiri ya gitu sih. Jadi ya Fragment juga bisa dibilang sebagai rumah gitu, Ya. sebagai rumahnya mereka sebagai sebuah perusahaan gitu, sebagai sebuah kantor gitu. Terus yang kedua tadi apa Kalau ya? Creative and kedua Community. kita berbicara tentang Hmm. riset dan studi Mas. Kira-kira Oh, dampaknya oke. apa sih Mas dari adanya beberapa riset atau studi contohnya misalkan yang Hmm. dilakukan sama teman-teman arsitektur Hmm. terutama di kelas placemaking gitu misalkan Hmm. atau beberapa riset yang dilakukan juga termasuk sama side at side gitu ya. Kira-kira menurut Ya, ya. Mas Banu sendiri dampaknya apa sih gitu secara sosial? Kalau riset dan studi itu kata kuncinya mungkin referensi. Ya, Jadi ketika kita mendapatkan referensi yang punya basis riset dan studi itu kredibilitas kali ya atau integritasnya tuh baik gitu. Untuk ya, akhirnya coba kita pelajari apa yang ada di dalam temuannya gitu. Berbeda dengan referensi-referensi yang mungkin kita temukan di media sosial tanpa ya memang nggak apa-apa juga ya tanpa landasan riset atau studi yang memang formal itu juga nggak apa-apa. hmm, Tapi eh, untuk melengkapi itu kadang-kadang memang akhirnya eh, penting juga untuk melihat hasil riset atau studi yang memang berlandaskan eh, apa ya metode yang lebih sistematis dan ya, akademis kali ya gitu sih gitu. Nah untuk fragmen project sendiri memang pernah ada mahasiswa ITB hmm, arsitektur ya, dari ITB juga gitu. Mereka waktu itu kajiannya seputar adaptive ya, reuse ya gitu. Dan mereka izin kan ke fragmen untuk boleh nggak mas untuk kita cari data gitu. Oh boleh gitu. Kita akan coba support sesuai dengan ketersediaan data yang memang bisa kita berikan ya, gitu. Terus akhirnya jadi waktu itu alhamdulillah mereka kalau nggak salah best paper ya, juga di lingkungan kampusnya gitu ya, di internal kampusnya. Dan jadi mereka sharing, ini mas hasil kajian kita seperti ini, terus kita di fragmen coba baca juga yang menarik ya gitu. Jadi kayak jadi punya perspektif publik ya, yang lebih holistik gitu, tidak hanya dari publik yang sifatnya masyarakat umum, tapi akhirnya terkoneksi juga dengan publik yang mungkin dari lingkungan akademis gitu ya, ya, gitu sih. Dan di Fragment Project sendiri juga kan beberapa kali kegiatannya dengan mahasiswa kan. ya, Nah betul. ketika lagi ada acara atau kegiatan mahasiswa tuh eh, aku sama teman-teman juga akhirnya bisa berinteraksi juga dengan dosen terkaitnya, Ya. diskusi, ngobrol gitu. Itu eh, menarik sih. Tapi ketika ditanya kata kuncinya apa, terkait referensi sih. Referensi yang lebih punya landasan akademis kali ya, Ya, gitu ya. sih. Oke. Selanjutnya, Mas, kalau dari Hmm, sudut pandang media sosial dan juga publikasi, hmm, mungkin beberapa yang hmm, sudah cukup familiar gitu di sosial media, di hmm, TikTok, di Instagram, ada hmm, beberapa yang memang membuat sebuah directory atau misalkan rekomendasi tempat gitu dan salah satunya Fragment Project sering di-mention. Itu dampaknya seperti hmm. apa, Mas? Kalau dari Mas Banu perspektifnya. Dampaknya sih bagusnya sejauh ini gitu. Maksudnya Hmm, kayak eh, memang fragmen buat sekarang secara sosial media aktifnya di Instagram gitu ya. Cuma eh, memerhatikan juga sih apa yang ada ya pasti yang di Instagram kita perhatiin. Terus ya, yang di platform lain kayak TikTok gitu juga kita perhatikan dan eh, sejauh ini menarik sih hmm, si
persepsi publiknya gitu Ya. ya. Lalu ketika memang bicara dampak sosial gitu, mungkin dampak sosial yang akhirnya dirasakan Fragment Project sendiri ya, adalah akhirnya ada yang datang ke Fragment Project, entah dia ingin photoshoot atau pengen bikin acara atau pengen ngantor di sini, itu Ya. mereka awal taunya dari konten yang ada di media sosial gitu. Ya. Jadi mereka mendapatkan informasi atau pengenalan kali ya, awareness seputar keberadaan Fragment Project itu dari media sosial Ya. gitu. Itu yang paling kerasa sih itu ya. Jadi soal awareness mungkin ya kata Ya. kuncinya. Soal apa, top of mind juga mungkin ya gitu. Ya. Kayak apa, space di Bandung. Nah, salah satu yang muncul pertama mungkin di beberapa orang tuh ada ada Fragment Project gitu, salah satunya misalnya gitu. Yes. Terus kalau buat masyarakat umum, jadi pertukaran informasi itu ya, pertukaran Most to most gitu ya. ya word of mouth Ya. kali ya, word of mouth-nya gitu. Dan senang juga kalau ngelihat akhirnya ya banyak space lain kan juga kayak gitu ya. Kayak di Bandung bicara soal space yang sifatnya galeri itu Ya. juga ada beberapa, terus juga bahkan ada beberapa konten yang memang kan akhirnya memberikan beberapa ini apa pilihan gitu. Weekend kemana ya gitu. Bisa ke sini, bisa ke space A, bisa ke space B, bisa ke space yang lain gitu. Jadi menarik, sejauh ini efeknya juga baik juga gitu ya, karena bisa saling merekomendasikan satu sama lain. Dan akhirnya kalau bicara yang konteksnya lebih ke kritik juga ya, itu kan jadi ruang buat berkritik juga sebenarnya. Itu bisa jadi wahana riset tim Fragment gitu. Kalau misalnya ada kayak kekurangan apa yang kita dapatkan sumbernya dari memang media sosial, ya kita jadikan pelajaran gitu, kita jadiin evaluasi gitu. Oke, itu menarik ya. Berarti memang ada beberapa yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk bisa mengkritik suatu tempat juga ya kayaknya. Mungkin lewat review, lewat Google atau misal Google Maps gitu ya, mungkin spesifiknya, atau misalkan di sosial media gitu ya. Itu menarik juga sih. Kalau yang terakhir gimana Mas? Adakah selama ini proses kerjasama dengan pemerintah kah, atau misalkan terkaitan dengan kebijakan yang akhirnya menjadikan Fragment harus menindak sesuatu gitu, atau harus mencoba untuk bersikap gitu misalkan, dan dampaknya apa Mas? Kalau spesifik kebijakan mungkin lebih kepada, tapi macam-macam, cuma tadi yang terlintas langsung di kepala tuh mungkin soal pajak, harga, itu ada pengaruhnya sih gitu ya. Kayak mungkin kebijakan yang seputar ekonomi kali ya, kalau itu sih. Dan aku juga karena mungkin basisnya akhirnya bisa dibilang terkoneksi juga dengan bisnis properti kali ya gitu. Kan itu juga ada hitungan-hitungan tersendirinya ya yang memang diatur oleh negara gitu. Itu berpengaruh, tapi netral, maksudnya itu bukan pengaruh buruk ataupun ya maksudnya bukan pengaruh yang negatif lah, itu memang kebijakan aja yang perlu kita ikuti. Terus kalau terkait interaksi, pernah ada kunjungan memang dari kayak kedinasan gitu, yang akhirnya berkunjung ke Fragment, studi banding mungkin ya bahasanya gitu. Itu pernah juga, selain yang memang dari pihak swasta gitu ya gitu, atau dari yang sifatnya lebih bukan perusahaan kayak kolektif atau inisiatif, kadang-kadang juga ada yang kunjungan. Tapi dari pihak pemerintah juga kadang-kadang ada yang datang kunjungan gitu. Terus juga pernah acara kementerian sosialisasi program Good Design Award Good Design Indonesia tahun 2023 untuk yang di Bandung. Kita yang bantu hosting gitu. Jadi interaksinya pun berjalan gitu ya. Bahkan mungkin pernah ibu waktu itu kunjungan ibu negara sebenarnya ke gedung sebelah gitu. Ke gedung Dekra Nasda. Bukan mampir sih, lebih kepada terkait SOP itu kan kayak
radius sekian kilometer harus Oke. diamankan. Terus akhirnya harus ada apa sniper mungkin kayak gitu ikut ke rooftop gitu. Ya kita support gitu Oke. demi keamanan negara. Oke. Oke. Parkir kan kita ada parkiran ya bareng Ya. sama di Dago. Ya. Ya kita jadi mempersilahkan beberapa area untuk kendaraan apa pas pampres kali ya Ya. pasukan pengamanan gitu. Yang Oke. ya itu juga experience kali ya berinteraksi dengan pembuat kebijakan kurang lebih seperti itu. Oh dan mungkin beberapa diskusi kadang-kadang ada yang akhirnya datang sebagai audiens gitu, Ya. ikut memberikan tanggapan atau memposisikan sebagai Ya. pendengar gitu atau sebagai kadang-kadang ada beberapa tenan di fragmen juga yang secara pekerjaan atau secara praktiknya mereka tuh bersinggungan juga. Jadi ya mereka menggunakan ruang meeting misalnya untuk meeting dengan stakeholders yang sifatnya dari Ya. government gitu sih. Oke. Menarik ya. Beberapa Nah, temuan-temuannya ternyata juga menjadikan si creative space punya impact tersendiri ya bagi orang-orang yang terlibat gitu. Kalau dari hmm, selain 4 aspek yang tadi aku sebutkan, Mas, ada lagi nggak hmm. sih yang punya apa ya, faktor yang akhirnya Mas Bandung sendiri percaya bahwa itu teh punya influence besar terhadap social impacts dari creative community space-nya sendiri, Mas? Oke oke. Tadi itu riset ya, riset terus Ya, projectnya community based atau komersial, komersial, sosial media, terus sosial media dan sama government. fungsi ya government. Oke. Em, mungkin beririsan tapi kata kunci yang tadi maksudnya kata-kata yang kelewat tuh Hmm. terkait network atau jaringan kali ya gitu. Ya, Jadi eh, aku melihat eh, jaringan yang sifatnya non digital sebenarnya. Jadi kayak eh, kita sebagai bagian dari fragment project mm-mm. gitu, ya masing-masing dari kita lah gitu. Ya, Penting akhirnya untuk kita juga tetap sowan atau hmm. kunjungan ke acara di tempat lain Ya, gitu ya, gitu. Kayak misalnya eh, kayak daerah-daerah situ kan ada Grammars, mm-mm. ada Ruang Ya, Dini yang masih relatif cukup dekat ya antara Dago dengan ya, Riau gitu. Atau ada juga ya misalnya kalau di ke utara dikit dari Dago juga ada beberapa kampus di ITB misalnya kayak Galeri ya, Sumarja gitu. Ketika lagi ada acara tuh kita hmm. datang eh, dan memang memposisikan sebagai pengunjung dan audiens saja sih gitu. Jadi Hmm. kayak ikut mengapresiasi kegiatan-kegiatan di venue lain gitu. Ya, Atau ke utara lagi ada eh Belangong Rasa, ada salah satu ya, Sonario, ada salah satu ya, pavilion, banyak juga kan. Jadi hmm. dan memang seru-seru juga gitu acara-acaranya tuh gitu. Jadi akunya juga pengen datang ke sana gitu, melihat karya yang disajikan atau melihat penampilan yang ditampilkan Ya, atau bahkan kalau ke yang kesifatannya bukan acara misalnya kalau ke Gramis kan toko ya ya, beli produk hmm. di sana misalnya gitu itu penting sih untuk akhirnya secara Hmm. organik dan tidak tidak pretensius juga Ya, mungkin ya eh, sowan-sowan ya, gitu kunjungan-kunjungan lah ya, gitu dan nggak harus yang kalau ngomong pretensius tuh kayak misalnya kunjungan ke mana tapi dengan target harus langsung kenalan langsung jadi hmm. project misalnya gitu kayaknya nggak usah seburu-buru itu juga ya gitu Ya, yang penting datang dulu ya, aja nanti secara organik bisa kenalan secara organik juga ketika ada momentumnya yang tepat hmm. tuh ya bisa jadi ada kolaborasi lebih lanjut gitu. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan yang tadi barusan dijelasin, mungkin juga Hmm. berkaitan sama sesi diskusi yang sempat dibahas sama mentor kita ya, gitu, Mas Dos, Oh ya terkait conversation ya between ya. spaces gitu. Kalau dari Mas Bandung sendiri Hmm. ngerasa apa sih yang dibutuhkan, Mas, kalau kayak gitu, untuk akhirnya bisa ngejembantani satu space dengan space lain? Kalau kaitannya dengan jejaring gitu ya, atau memperkuat jejaring itu, Hmm. apakah butuh sebuah platform kah gitu? Yang sebenarnya si side at side itu juga kayak berpikiran untuk gimana ini bisa menjadi salah satu katalis gitu ya. Iya ya Itu menurut Mas Bandung ya ya. ada hal lain kah yang menjadi ide gitu?
menurut aku sih sebenarnya yang pertama mulai dari diri sendiri dulu. Jadi Ya. misalnya kalau kita di fragmen ya berarti kitanya sowan-sowan Hmm. gitu. Tapi juga jangan, maksudnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung tiba-tiba menuntut, ayo dong space sana, tim sana kunjungan ke tempat kita. Nggak juga sih. Ya, Gitu. ya, Maksudnya jangan digituin juga sih. Gitu. ya. Oke. Kayak apa? Jadinya kan kayak pamrih ya kalau Hmm. kayak gitu tuh. Itu pertama eh, ya kultur itunya harus bijak lah gitu. Jadi selagi memang ada waktu, ada energi, terus ada emang kepengen, datanglah gitu, Ya. luangkan waktu. Nah mungkin ketika semakin banyak orang seperti itu akan semakin sehat dan sekaligus seru ya Ya. si ekosistemnya Ya. gitu. Lalu eh, terkait tadi misalnya ada pemetaan sih, itu yang memang di saat coba pelajari kan gitu. Walaupun emangnya akhirnya setelah kemarin ya bareng mana juga meh ya, gitu Hmm. kayak kita ngelihat mungkin eh, ini itu akan berkembang terus gitu Hmm. datanya tuh Ya. gitu. Jadi emang eh, ketika bicara platform pemetaan tuh berarti perlu sebuah platform yang cukup real time kali ya Hmm. gitu. Jadi dia tuh bisa merepresentasikan apa yang langsung terjadi Ya. sekarang gitu. Bahwa akhirnya pengen ada yang sifatnya apa ya, mungkin kayak outlook gitu atau kajian yang lebih spesifiknya itu mungkin jadi di luar platformnya gitu, Ya. jadi publikasi yang terpisah aja gitu. Saya kayak uh, misalnya outlook uh, apa ya, outlook perkembangan Creative Space Bandung edisi Hmm. 2023 gitu. Nah itu mungkin jadi lebih menarik Spesifik. ketika kajian mendalamnya atau yang sifatnya udah ada analisisnya, Hmm. analisis terkait direktori, terkait petanya, terkait temuannya itu kita bikin publikasi terpisah gitu. Ya. Itu kan jadi kayak uh, nge-capture di tahun itu juga kan, di zaman 2023 teh. Halo. Halo Mas Banu. Halo. Sepertinya terputus sedikit Mas Banu. Kita sambil nunggu ini ada sebenarnya beberapa saran gitu ya dari Mas Adwit. Izin request shout out creative space serupa fragmen yang komunitasnya menarik atau tempatnya tidak konvensional. Halo, Cek cek, sudah halo, terhubung lagi. Tadi terputus Mas. sorry 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 Masih sorry. ingat nggak tadi? Eh, tadi terakhir nggak? Kayaknya nggak terakhir di Ya mana? itu tadi yang tentang gimana caranya bikin si analisisnya secara real Oh time ya, untuk dari publikasinya 2023 eh, publikasinya. Nah, itu. bisa. Jadi mungkin yang real time tuh direktorinya, Mm-mm. informasi umum, Ya, kapan buka, kapan ya, tutup, cara lokasinya di mana gitu ya. ya, Tapi analisis seputar perkembangannya kita bikin publikasi terpisah. lain gitu Ya, misalnya, terpisah gitu. Kayak oke. gitu mungkin ya yang Oke, kepikiran. oke. Ini sebenarnya ada Mm-mm. pertanyaan dari atau apa ya, saran dari Mas Adwit. Izin request Mm-mm. shout out creative space serupa fragmen yang komunitasnya menarik atau tempatnya tidak konvensional. Ini mungkin nanti di sesi akhir kali ya sebagai rekomendasi spaces Mm-mm. juga ya Mas. Boleh Mm. dielaborasi. Terus ini Boleh, dari boleh. Bayu, Mas Banu, kalau dari fragmen sendiri kira-kira kriteria apa yang harus dimiliki suatu komunitas yang mempropose proyeknya ke fragmen, lalu dimasukkan dalam kriteria yang disupport fragmen, bukan komersial. Jadi, Kalau ya, eh, gimana Mas? izin respon, kalau core-nya sebenarnya kadang-kadang ada yang terjebak kayak ini sih menurut aku, kayak ya fragmen memang kita mencoba mendefinisikan desain space kita tuh. Cuma kadang-kadang tuh ada yang terjebak bahwa eh, di perkara estetika gitu kali ya, Hmm, gitu. hmm, Di hal-hal yang sifatnya estetis gitu. Sebenarnya kita sebelum ke yang estetis tuh kita lihat dulu narasi seputar
problem solvingnya atau pemecahan masalahnya gitu gitu atau solusinya gimana sih gitu gitu. Kebetulan mungkin kalau eh, dari aku juga bareng MS sempat di yang Bandung Desain Biennale 2021 tuh aku sebagai orang non desain cukup kebuka ya, kayak oh desain bisa masuk di berbagai macam disiplin lain gitu. Musik bisa masuk, ke topik inklusivitas bisa masuk, ke topik soal apa namanya spasial masuk gitu. Dan banyak gitu, film bisa masuk, fotografi juga bisa masuk. Nah, di mana akhirnya yang bisa membuat kesinambungan itu tuh narasi seputar problem solving. Jadi ada masalah apa, solusi yang dihadirkannya gimana gitu. Ketika musik ditreatment sebagai sebuah solusi atas masalah uh, A gitu misalnya, yaitu bisa kita kaji lebih lanjut gitu. Ayo kita gali bareng gitu. Ini narasinya bisa kayak gimana ya gitu sih. Mungkin itu sih. Jadi narasinya justru jangan sampai terlewat gitu. Kalau terkait estetika sih mungkin kalau setiap apa namanya setiap space juga punya karakternya masing-masing, di mana bisa dilihat dari Instagram masing-masing juga ya sebenarnya ya gitu. Kalau pengen kayak estetika yang cocok di fragmen kayak gimana sih? Oh, bisa lihat apa yang disajikan di feeds gitu. Di feeds Instagram sebagai contoh gitu ya. Itu kan referensinya, tapi kadang-kadang ada yang ketinggalan tuh si narasinya. Gitu mungkin. Oke, sudah cukup jelas, Mas Banu. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang, sangat cepat. Kita coba tutup dengan pertanyaan tentang Spaces to Go gitu. Mungkin juga bisa elaborasi ya dari yang tadi requestnya Mas Adwit. Mas Banu sendiri di Bandung, gimana sih Spaces to Go Mas Banu? Rekomendasi tempat buat teman-teman juga bisa kunjungi, bisa belajar gitu. Ya. Ini space-nya tuh nggak harus yang kayak fragmen gitu kan. Maksudnya any kind of space kan. Ya, any kind gitu. of space. Mungkin pertama mungkin aku sebenarnya belum tahu ya cara baca yang betul tuh room 19 atau the room 19 gitu ya. Cuma mungkin itu kayaknya sih the room 19 kayaknya ya cara bacanya. Cuma correct me if I'm wrong gitu. Itu menarik. Kemarin aku juga baru sempat ke sana. Alternatif selain mungkin Kineruku kali ya gitu. Tempat membaca lah gitu. Ruang baca itu menarik. Terus Kozi Budara menarik. Beberapa project atau kegiatanku sebelum di Fragmen tuh kadang-kadang ketemuannya di sana gitu. Cukup sering lah ya gitu. Maksudnya sampai sekarang juga bahkan mungkin bukan spesifik ke Kozi Budara ya, ke area itu sih kan ada Mimilu, ada Good Life. Itu tuh enak sih itu buat meeting pagi gitu ya. Atau buat kebalikannya meeting after hours gitu juga enak sih. Itu menarik. Terus juga yang deket Fragmen mungkin ya Ruang Dini itu menarik sih. Lagi ada pameran juga dari beberapa teman yang memang pernah berkegiatan di Fragmen itu. Aku tapi lupa persis ya apakah masih jalan atau enggak tuh Sarah dan kawan-kawan tuh gitu. Mungkin bisa ke situ juga gitu. Ada lagi kah Mas? Itu di Tubagus Ismail? Di Tubagus Ismail apa ya? Di Tubis. Cap Dangu mungkin? Cap Dangu juga enak tuh. Mungkin kesifatannya mirip, bukan mirip sih. Aku secara karakter ruangan mah berbeda gitu. Cuma kegiatan yang mungkin aku lakukan di sana meeting pagi. Kadang-kadang mungkin ya meeting pagi atau enggak justru after hours gitu. Yes. Dulu-dulu tuh melakukannya seperti itu. Itu. Siap. Thank you Mas Banu atas rekomendasi Spaces to Go. Nanti kita coba recap dan kita share buat teman-teman supaya punya banyak alternatif buat ngunjungin suatu tempat. Dan juga kalau aku sendiri sih nge-encourage semuanya untuk bisa lebih aware
terhadap keberadaan Creative Community Space dengan cara ya hadir ke sana, mungkin juga bisa membeli atau bisa berpartisipasi di sebuah event, membeli sebuah produk atau apapun lah. Dan salah satu hal sederhananya adalah membagikan di sosial media itu ya Mas ya, yang penting. Karena dari 4 kali sesi space to face selalu ketika berbicara tentang sosial media, wah sangat besar ternyata pengaruhnya. Apalagi situasi pandemi gitu ya, menghadirkan environment yang lebih lebih terbuka ke online gitu. Jadi nggak cuma sesuatu yang berkaitan sama offline gitu ya di lokasi onsite, tapi juga yang online kayak gitu. Nah, terakhir nih Mas, sekalian juga buat sharing. Ini ada kebetulan Mas Rizky juga nge-mention tentang upcoming event di Fragment Project tahun ini ada apa aja nih Mas rencana. Oke, Oh, boleh sekalian cerita, mungkin yang sharing Mas Banu sendiri di Fragment ada event apa lagi dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang yang bisa di-share. mungkin yang ya memang udah ada pengumumannya gitu ya. Dalam waktu dekat ada ini diskusi konteksnya dari teman-teman di Product Design Fokus di weekend depan berarti ya, hari Sabtu rencananya gitu sih. Mungkin ya yang terdekat itulah gitu. Kalau yang nextnya nanti di Instagram Fragment akan Jadi dipantau dipublikasikan terus ya. gitu. Dipantau terus saja gitu. Oke, ada lagi kah, Gitu sih. Mas, untuk memungkas sesi Space to Face volume 4 ini? Untuk yang dibagikan promosi sesuatu. eh Apa ya? Ya mungkin eh tetap ya itu sih, jangan jangan takut kau punya gagasan atau Ya, punya ide. Ya gagasan ini biasanya seringkali kan di dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk project beberapa ya gitu. Itu tuh mau yang sifatnya inisiatif atau dari yang sifatnya udah institusi yang udah lebih established gitu ya, komunitas atau studio sih, eh, jangan takut buat di-share ke apa namanya, ke orang-orang yang kalian rasa bisa support project kalian ya. gitu. Karena kalau bicara Bandung tuh memang menarik dan tapi aku masih ngerasa emang belum habis sih. Maksudnya emang masih banyak dan akan selalu ada terus yang bisa digali gitu Ya, di Bandung, dimana kalau Fragment Project sebagai sebuah venue mungkin konteksnya ya kita bisa menampung itu ya. gitu. Terus sih. Jadi kayak udah ngobrol dulu aja, yang penting mah kenalan dulu, silaturahmi dulu, nanti udah saling kenal tuh bisa sharing punya gagasan apa, terus ketika kita bisa provide ya kita akan coba support Ya. gitu. Mungkin itu sih. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, makasih banyak. Mas Banu, makasih banyak sudah meluangkan waktu. Teman-teman juga yang dari tadi, dari awal mantau, makasih banyak. Jangan lupa follow @fragment project gitu ya. Dan buat teman-teman yang Yoi. punya project, punya event atau program apapun, kalau misalkan tertarik buat berkegiatan di Fragment Project, boleh langsung datang ke Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor berapa? Nomor 23 ya? 23. Nomor 23. 23, sampingnya di Dago Cafe. Ya, Ya, di area yang sama lah, kita di kawasan yang sama. Pintu oke, masuknya makasih. sama gitu. Siap, makasih banyak Mas Banu sudah hadir sebagai tamu di Space to Face volume keempat. Ya, Makasih banyak juga teman-teman yang makasih sudah semuanya selalu yang hadir, sudah selalu support. mendengar. Ya, sampai Makasih, jumpa terima lagi kasih. di Space to Face volume selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram @site dan juga di follow Instagram @fragmentproject supaya tetap terupdate dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa dikunjungi di Bandung. Sampai jumpa, Mas Banu Ya. nuhun. Semuanya nuhun. Yo, Terima kasih banyak. Thank nuhun, you. bye. Bye.